Bab 2321. Tidakkah kau pikir kau berlebihan? Baiklah, Chen Chen, kenapa repot-repot menceritakan semua ini pada mereka? Lagi pula mereka bukan teman kita. Pan Kiao meletakkan kakinya di atas meja kopi, sambil menyeringai sambil berkata. Tapi menurutku pria yang berdiri di sebelahmu itu terlihat cukup tampan, dan badannya juga bagus. Bagaimana kalau kau bawa dia pulang untuk bersenang-senang? Wang Chen melirik Lin Yi, dia memang punya penampilan yang bagus, sebaiknya beri dia kesempatan. Baiklah, kalian. Berhenti, berhenti, berhenti. Lin Yi menyela Liang Jinming yang hendak berbicara. Kalian lanjutkan saja bicaranya, kami akan pergi. Saudara Lin, kenapa harus pergi kalau masih ada urusan di sini? Aku bilang kita akan pergi. Lin Yi menarik Gao Zongyuan bersamanya, berjalan keluar dari kantor Liang Jinming, diikuti oleh Qin Han yang juga tidak mengatakan apapun. Brengsek. Saat meninggalkan kantor, Gao Zongyuan mengumpat. Apa sih yang dipikirkan Liang tua? Membawa makhluk-makhluk mengerikan ini ke sini, apa yang dipikirkan Paman Liang dengan mengatur calon-calon perjodohan seperti itu? Pasti ada hal lain yang terjadi di sini. Kulihat Patua Liang juga tampak agak pasif, kita bicarakan nanti saja, kata Qin Han. Tapi kedua wanita itu sangat arogan, bertingkah seolah-olah mereka sangat kaya, sama sekali tidak peduli pada kita dan Liang tua. Nada bicara mereka menunjukkan bahwa latar belakang keluarga mereka tidak buruk, kata Lin Yi. Jangan khawatir tidak akan terlihat oleh mereka. Lagi pula, Liang tua masih di sini. Sebagai saudaranya, meskipun kita menderita kerugian, kita tidak bisa membiarkannya kehilangan muka. Seperti kata Qin tua, kita bicara nanti saja. Baiklah kalau begitu, ayo kita jemput Bibi Wang dan adikmu. Ayo pergi. Ketiganya berhenti membahas situasi Liang Jinming karena dia tidak hadir, dan tidak dapat mencapai kesimpulan apapun. Ketiganya tiba di luar terminal bandara, setelah beberapa saat bermain, tuan tanah, di dalam mobil, mereka melihat orang-orang keluar satu demi satu. Saudara Qin, Saudara Gao. Saat ketiganya keluar dari mobil, mereka mendengar Ning Yue berdiri di kejauhan, melambaikan tangan dan menyapa mereka dengan berjinjit. Ayo pergi. Mereka ada di sini. Qin Han memanggil dan berjalan mendekati Ning Yue. Cepat sekali. Menikah setahun lebih sedikit dan sudah hamil, goda Qin Han. Ketika anakmu lahir, saudara Qin akan memberimu angpau besar. Aku sudah merencanakannya, setelah anak itu lahir, aku akan meminta mereka mengakuimu, kakak Gao, dan kakak Liang sebagai ayah baptis. Dengan kalian bertiga mendukungnya, apa yang mungkin salah di masa depan? Kalian harus mengurus rumah dan mobil, kan? Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Kau sama saja seperti kakakmu, menggunakan trik-trik kecil itu pada kami. Mau bagaimana lagi, siapa suruh kalian jadi kaya? Kami orang miskin memang suka sekali menempel ketat pada orang kaya, haha. Jadi sudah diputuskan, aku akan memesan tempat sebagai ayah baptis. Tidak masalah. Ketiganya terus mengobrol dan tertawa di dekatnya, sementara Lin Yi mendekati Wang Cuiping. Bu, apa yang ibu pegang di tangan ibu? Melihat karton di tangan Wang Cuiping, Lin Yi bertanya. Saya membeli telur segar dari pedesaan, lebih bergizi daripada yang dijual di supermarket. Saya membawanya untuk memberi makan menantu perempuan saya. Sejauh ini, kamu bawa ini. Aku bisa mendapatkannya lewat telepon. Mungkinkah sama? Ini telur asli desa, orang kota bahkan tidak bisa mendapatkannya. Baiklah, baiklah, jangan berdiri di sini lagi, masuk ke mobil, aku akan mengantar kalian pulang. Baiklah. Baiklah, ayo kembali, aku akan menemui menantu perempuanku. Lin Yi mengambil telur-telur itu dari tangan Wang Cuiping, bersiap untuk pergi bersamanya. Namun pada saat itu, Gao Zongyuan menabrak Lin Yi dari belakang. Saudara Lin, Saudara Qin, lihat ke belakang. Secara naluriah, keduanya berbalik dan melihat Liang Jinming berjalan keluar bersama dua wanita. Setelah melihat Lin Yi dan yang lainnya, Liang Jinming mempercepat langkahnya untuk menemui mereka. Saudara Liang, Ning Yue menyapa sambil tersenyum. Kudengar kamu hamil, bagaimana kabarnya? Tanya Liang Jinming sambil tersenyum. Semuanya baik-baik saja, terima kasih atas perhatianmu, Saudara Liang. Akhir-akhir ini aku cukup sibuk, kalau aku sudah tidak terlalu sibuk lagi, kakak Liang akan mentraktirmu makan malam, kamu bisa pilih restoran mana saja di Zonghai. Hehe, kalau begitu aku tidak akan sopan padamu. Kita ini keluarga, kalau kamu sopan padaku, aku tidak akan senang. Hehe. Liang Jinming. Pan Kiao berdiri di belakang, berkata. Sudah kubilang, kan? Jangan bergaul lagi dengan orang-orang ini, dan kau malah berencana mentraktir mereka makan. Apa yang kau pikirkan?
Melihat sikap memerintah Pan Kiao terhadap Liang Jinming membuat Ning Yue terkejut. Dari keempatnya, kepribadian Liang Jinming adalah yang paling ramah dan flamboyan. Dia tidak akan mentolerir jika diajak bicara seperti ini. Secara naluriah, Ning Yue menatap ketiga orang itu bersama Lin Yi. Dia menyadari mereka tidak berekspresi, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Secara samar-samar, Ning Yue merasa ada yang aneh. Karena di Zonghai, hanya sedikit yang berani berbicara kepada saudara Liang seperti itu. Jaga nada bicaramu. Liang Jinming berkata dengan suara rendah, aku sudah memperingatkanmu, mereka adalah saudara-saudaraku yang baik, bukan pengaruh yang buruk. Kamu benar-benar kekanak-kanakan, bagaimana mungkin kamu masih bertingkah seperti anak kecil di usiamu? Pan Kiao menatap Liang Jinming dengan jijik, dan berkata dengan jijik. Mereka hanya parasit yang hidup darimu, kau tidak bisa melihat kenyataan, tidak heran ada masalah di keluarga Liang. Masih belum puas, Pan Kiao berkata dengan rasa superioritas. Lihatlah pakaian dan busana kedua wanita ini, mereka jelas berasal dari pedesaan, dan lihatlah benda-benda yang mereka pegang. Pan Kiao berjalan mendekat dan melirik koper di tangan Lin Yi. Lihat ini, bahkan membawa sekotak telur dengan kotoran ayam di atasnya, itu membuatku jijik, aku bahkan tidak akan memberikannya pada anjing kita. Apa katamu? Ini barang-barang yang kusiapkan untuk adik iparku. Ning Yue tidak senang, karena barang-barang ini disiapkan untuk Jiqingyan. Terus kenapa kalau ini disiapkan untuk adik iparmu? Menjijikkan sekali, cuma orang sepertimu yang mau makan, soalnya anjing kami makan daging wagyu impor. Jangan pamer kekayaan di sini, karena kamu teman saudara Liang, aku tidak akan mengganggumu, kalau tidak, aku pasti akan bicara denganmu. Oh, apa yang ingin kamu bicarakan dengan Kiao keluarga kita? Wang Chen melangkah maju dan mendorong Ning Yue. Ning Yue kehilangan keseimbangan dan tersandung, tetapi Gao Zongyuan segera menangkapnya agar tidak jatuh ke tanah. Suasana di antara mereka tiba-tiba berubah, dan orang pertama yang menyadari ada yang tidak beres adalah Liang Jinming. Karena dia mengenal Lin Yi dengan sangat baik. Kakakku baru saja bilang dia tidak akan mengganggumu, karena kalian berteman dengan Liang tua. Lin Yi berkata dengan lembut. Dan lagi, adikku sedang hamil, tidakkah menurutmu perilakumu agak berlebihan? Bab 2322. Apa latar belakangnya? Sekeren ini. Melihat Antek Lin Yi berani berbicara sendiri dengan nada seperti itu, Pan Kiao dan Wang Chen langsung mengarahkan pandangan mereka padanya. Dengan tatapan mata penuh penghinaan dan hinaan, juga kemarahan yang hampir tak terpendam. Seorang Antek yang hanya bisa bertahan hidup berkat Liang Jinming berani bersikap tidak sopan, benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati. Apa masalahnya dengan hamil? Pan Kiao menunjuk Lin Yi dan berkata, begini, mendorongnya sedikit saja itu mudah. Kalau kau benar-benar membuatku kesal, aku akan memastikan kita menyingkirkan bajingan kecil di perutnya itu. Saudara Lin, biar aku yang urus. Saudaraku, aku pasti akan memberimu penjelasan. Wajah Liang Jinming muram, dan dia bahkan melenturkan sendi pergelangan tangannya. Pergilah berdiri di sana, ini tidak ada hubungannya denganmu. Qin Han sudah lama merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Identitas kedua wanita ini memang luar biasa, belum lagi keluarga Liang saat ini sedang menghadapi beberapa masalah. Bahkan di masa-masa yang lebih baik sekalipun, mereka mungkin tidak jauh lebih kuat dari mereka. Jika dia sampai menangani ini, pukulan bagi keluarga Liang akan sangat besar, dan apakah mereka mampu menahannya adalah sebuah pertanyaan tersendiri. Oleh karena itu, menyerahkan hal ini kepada mereka bertiga adalah hal yang paling tepat. Oh, ada apa ini? Sepertinya kamu ingin main fisik dengan kami. Wang Chen berjalan dengan angkuh ke arah Lin Yi dan Qin Han. Ayo, coba sentuh aku tidak takut memberitahumu, ayahku adalah Wang Tao dari Jinyang. Kalau kau berani menyentuhku, aku akan menyuruh seseorang mematahkan kakimu. Haha, kenapa tidak ada yang bicara sekarang? Bukankah kalian semua bilang kalau kalian orang Zonghai kaya, dan yang lainnya terlihat seperti orang desa di mata kalian? Kenapa kalian semua terlihat tidak hanya melarat, tapi juga sama sekali tidak punya nyali? Pan Kiao mencibir sambil menyilangkan tangan di depan dada, apa kau takut kakimu patah sampai-sampai kau tidak berani kentut? Tamparan. Lin Yi mendongak dan menamparkan wajah Pan Kiao. Dia terbanting ke tanah tanpa sempat bereaksi. Sekalipun dia tidak mengeluarkan banyak tenaga, dia hampir memutar wajahnya. Tertegun. Pan Kiao yang tersungkur ke tanah tertegun, begitu pula Wang Chen yang berdiri di sampingnya. Mereka tidak pernah menduga orang ini akan benar-benar memukul mereka. Beraninya kau memukulku. Pan Kiao bangkit dari tanah dengan histeris, tetapi dia tidak berani menargetkan Lin Yi lagi, sebaliknya, dia berbalik ke Liang Jinming. Liang Jinming, sudahkah kau memutuskan?
Apakah kau, keluarga Liang, masih ingin berbisnis dengan keluarga Pan kami atau tidak? Tamparan. Liang Jinming mengangkat tangannya dan menamparnya sekali lagi. Sialan, aku sudah selesai urusan dengan keluargamu, dasar brengsek. Sudah cukup buruk kau memerintahku, tapi kau malah berpikir untuk buang air besar di kepala Lin Bro. Kau sudah ingin mati, akan kukabulkan keinginanmu. Kali ini, Pan Kiao Kiao benar-benar tercengang, tidak menyangka Liang Jinming akan memukulnya juga. Gao, antar ibuku dan dia ke mobil. Mengerti. Gao Zongyuan mengangguk, membisikkan beberapa kata persuasi ke telinga Wang Cuiping, menuntunnya ke mobil, mengendarainya beberapa puluh meter jauhnya, lalu berlari kecil kembali. Pada saat ini, rambut Pan Kiao Kiao acak-acakan, tubuhnya tertutup tanah, dan matanya penuh kepanikan. Lin Yi berjongkok, menjambak rambutnya, dan mengangkat kepalanya. Orang penting macam apa kau ini, sombong sekali. Pertama, kau menghina istriku, lalu adikku, dan bahkan mengutuk keponakanku yang belum lahir. Beraninya kau bertindak begitu lancang di Zonghai. Berapa banyak nyawa yang kau miliki? Pan Kiao Kiao menggigil, matanya dipenuhi ketakutan. Dia ingin berbicara, untuk mengintimidasi Lin Yi dengan kekuatan keluarganya. Namun di hadapan aura kuat Lin Yi, dia tidak berani bergerak, tubuhnya gemetar tak terkendali, bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Kalian semua sudah mati, ayahnya adalah Pan Hongsheng dari Jinyang, Raja Batubara Provinsi Xishan, teriak Wang Chen. Kalian penjahat kecil berani menyentuhnya, tunggu saja kematiannya. Pergi sana. Gedebuk. Gao Zongyuan menendang Wang Chen dengan keras, membuatnya terlempar beberapa meter jauhnya. Meskipun Gao Zongyuan bertingkah seperti pengecut di depan He Yuan, sebenarnya dia tidak lebih baik dari Liang Jinming di depan orang lain. Batuk-batuk-batuk. Setelah menerima tendangan keras, Wang Chen berlutut di tanah, hampir tidak dapat menahan keinginan untuk memuntahkan makan malam tadi malam. Apa sih yang memberimu hak untuk bicara? Gao Zongyuan menunjuk hidung Wang Chen dan mengutuk. Melihat kalian berdua, wajah kalian seperti telur Kinder Surprise, beraninya kalian bersikap sok kuat setelah kakak Linku mengabaikan kalian di kantor dan bahkan mengusir kami. Coba lihat-lihat, ini Zonghai, bukan panggung untuk berlagak. Berhenti, tolong jangan pukul aku lagi. Wang Chen menyerah jauh lebih cepat daripada si pesuruh, sambil memegangi perutnya, dan tak berani lagi menatap mata Gao Zongyuan. Temanmu yang bodoh itu sudah menyerah, bagaimana denganmu? Apa kau ingin kita mencari tempat lain untuk melanjutkan obrolan kita? Tanya Lin Yi sambil menjambak rambut si pesuruh. Aku juga tidak berani. Dengan gerakan tangan ke atas, Lin Yi melemparkan si pesuruh ke samping, lalu membersihkan pakaiannya sendiri. Ayo pergi. Nggak ada gunanya buang-buang waktu buat mereka. Lin Yi memimpin mereka bertiga meninggalkan pintu masuk bandara dan kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Bro, apa yang kamu lakukan pada kedua gadis itu? Kakak mungkin melihatmu diganggu dan sangat marah sehingga dia memukuli kedua gadis itu untukmu. Mengingat kepribadian Ning Yue, dia jelas tidak takut bertarung dengan keduanya. Dia bahkan berpikir mereka pantas mendapatkannya. Namun dia yakin bahwa tidak apa-apa jika dia sendiri yang melakukannya, wanita melawan wanita, tidak ada seorang pun yang dapat menyalahkannya. Namun jika laki-laki memukul perempuan, apapun alasannya, mereka dianggap salah. Terima kasih, Saudara Qin, tapi kalau ini terjadi lagi, beberapa kata kasar saja sudah cukup. Lagi pula, mereka perempuan. Melakukan kekerasan fisik itu memalukan. Qin Han. Saya baru saja menonton acaranya, oke. Baiklah, mari kita akhiri masalah ini. Lin Yi meredakan situasi dengan tawa lepas, menempatkan Qin Han dalam posisi canggung lagi. Sekitar 20 menit kemudian, saat mereka berkendara ke daerah pusat kota, telepon Liang Jinming berdering. Lin Yi dan yang lainnya dapat menebak sifat panggilan itu. Ada 90% kemungkinan itu adalah panggilan dari keluarga Liang Jinming. Benar saja, Liang Jinming menjawab telepon dan berkata, "Ayah, ini tidak ada hubungannya dengan kita, lebih baik kau tanyakan pada mereka berdua apa yang telah mereka lakukan. Saya tidak takut, jika mereka begitu hebat, biarkan mereka mencapai Zonghai. Jika memang tidak berhasil, maka kita bisa menempuh jalur hukum. Saya akan segera kembali, kita bisa membicarakannya nanti." Liang Jinming menutup telepon dengan cemas, dan Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ibunya dan Ning Yue ada di dalam mobil, itu bukan tempat untuk berbincang-bincang. Setelah sekitar setengah jam, mereka sampai di rumah Ji Qingyan. Melihat Wang Cuiping, ketiga anggota keluarga itu pun segera berada di depan pintu untuk menyambutnya, dan melakukan sambutan dengan penuh perhatian. Para tetua dari kedua keluarga masuk ke dalam, dan Ji Qingyan berbaur dengan Ning Yue. Mereka berempat, kelompok Lin Yi, duduk di halaman, dan Gao Zongyuan berkata,
Baiklah, jangan seperti burung puyuh. Katakan saja kalau ada yang ingin kau katakan, kita akan cari tahu bersama dan selesaikan masalahmu. Bab 2323. Kebenaran di balik kejatuhan. Aku sedang tidak ada kegiatan. Jangan khawatirkan aku. Liang Jinming tertawa, Presiden Ji sedang hamil, ini masalah besar. Aku harus pergi menunjukkan beberapa kekhawatiran, dan kau, Gao, kalian berdua sudah bersama begitu lama, mengapa masih belum ada perkembangan? Apa kau punya penyakit? Sebaiknya kau segera berobat. Pergi sana, jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan. Cepat jelaskan apa yang terjadi. Gao Zongyuan mengumpat. Kalau nggak serius, aku nggak akan percaya dua wanita ini bisa tidur di lehermu. Sungguh, bukan apa-apa. Kalian semua terlalu banyak berpikir, kata Liang Jinming sambil menyalakan sebatang rokok, tanpa menambahkan apapun. Jangan berbelit-belit, kalau ada masalah, langsung saja katakan. Kamu bertingkah seperti perempuan, kata Qin Han dengan tidak sabar. Itu hanya masalah bisnis. Liang Jinming juga tahu bahwa terpojok di sini oleh mereka, jika dia tidak mengaku dengan jujur, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Bukankah semua bisnismu sebelumnya berjalan baik? Di mana tepatnya masalahnya? Tanya Lin Yi. Dalam hal sumber daya keuangan, keluarga Liang merupakan yang terlemah di antara keempatnya, namun tetap menduduki peringkat tinggi. Secara logika, keluarga besar yang beroperasi secara stabil seperti itu seharusnya tidak mudah menemui masalah. Akhir-akhir ini situasinya agak tidak menentu. Sepertinya beberapa petinggi sengaja menargetkan keluarga Liang. Banyak hal tidak berjalan lancar, terutama di saat-saat kritis, yang tidak bisa segera kita selesaikan. Liang Jinming menjentikkan abu sambil mengumpat pelan. Ibu saya menjual sebagian aset keluarga, mengumpulkan sejumlah uang, bersiap untuk menjalankan bisnis batu bara dengan keluarga Pan di Jinyang, dengan harapan dapat menstabilkan krisis keluarga Liang melalui kesepakatan ini, pada dasarnya begitulah. Tunggu sebentar, kata Lin Yi. Kamu baru saja bilang ada orang di atas yang mau ganggu keluarga Liang. Apa maksudnya? Saya sendiri tidak sepenuhnya yakin, hanya mendengar ayah dan ibu saya menyebutkannya, jawab Liang Jinming. Ibu saya punya teman dekat, kami sudah menjalin kerjasama bisnis yang erat selama bertahun-tahun, mereka sering bekerja sama, namun, baru-baru ini, teman ibu saya sepertinya mendapat masalah, yang menyebabkan keluarga kami juga mengalami hal yang sama. Itu tidak mungkin benar, Gao Zongyuan mengutarakan pikirannya, apa yang harus dilakukan para petinggi untuk bertindak secara pribadi. Dan bagaimana itu bisa melibatkan keluargamu? Saya tidak begitu paham soal itu, mereka tidak memberitahu saya banyak, kata Liang Jinming sambil mengangkat bahu. Mata Lin Yi melotot, siapa teman bibiku ini? Siapa namanya? Liang Jinming berpikir sejenak, kurasa nama keluarganya Li, dipanggil Li Rongyuan. Sial, kamu benar-benar kenal dia. Melihat perubahan ekspresi Lin Yi, ketiga pria itu agak bingung. Ada apa? Kamu kenal orang ini? Tanya Qin Han. Lin Yi mendecak lidahnya, merasa itu agak kebetulan. Suami Li Rongyuan adalah Zhou Guangyao. Dia baru-baru ini melakukan kejahatan besar, dan saya terlibat langsung dalam penangkapannya. Astaga, beneran. Ketiganya berseru bersamaan, cukup terkejut. Tentu saja benar, tapi aku tidak bisa menjelaskan detailnya. Begini saja, jika itu terjadi di zaman kuno, itu akan menjadi dosa yang pantas dihukum mati bagi seluruh klan, kata Lin Yi. Dari sudut pandang ini, cukup bisa dimengerti jika keluarga Liang terdampak. Jadi, jangan merasa tidak adil tentang ini. Sial, jadi ini benar-benar karena mereka, Liang Jinming mengumpat dengan kesal. Jangan khawatir lagi. Kembalilah dan beritahu Paman Liang dan Bibi Chen untuk bersantai, semoga tahun barumu menyenangkan, Lin Yi merenung. Setelah tahun baru, aku akan pergi ke Yanjing, mencoba menyelesaikan masalah ini untukmu, dan membantu keluarga Liang menghindari sorotan publik. Saat kau kembali, tanyakan lagi berapa tepatnya uang tunai yang dibutuhkan, 3 atau 400 miliar, aku masih bisa mengumpulkannya untukmu. Aku akan bicara dengan ayahku, kita seharusnya bisa mendapatkan 180 miliar, kata Qin Han. Aku juga tidak keberatan. Membantu keluarga Liangmu melewati ini seharusnya sudah cukup, kata Gao Zongyuan. Jari-jari Liang Jinming gemetar karena rokoknya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi entah bagaimana tidak dapat mengeluarkan kata-kata itu. Lihatlah dirimu, menangis seperti apa gunanya, umpat Qin Han. Terima kasih. Mendengarkan ucapan terima kasihmu membuatku merasa mual, Gao Zongyuan tertawa dan memarahi. Lalu apa yang kau ingin aku katakan? Bahkan jika kalian saudara kandungku, kalian mungkin tidak akan membantu sebanyak ini. Apa aku tidak boleh merasa tersentuh? Terharu atau tidak, jangan sampai air mataku menetes, aku tetap perlu menghiburmu, sebagai pria dewasa. Membayangkannya saja membuatku merinding.
Tunggu sebentar, Lin Yi menyela percakapan mereka. Dalam perjalanan pulang, Paman Liang meneleponmu. Ada apa ini dengan proses hukum? Bukankah kita baru saja membicarakan kerjasama dengan keluarga Pan? Keluarga kita mengumpulkan sejumlah uang dan mengirimkan 30 miliar, tetapi tepat setelah kalian menghajar Pan Kiao Kiao, tak lama kemudian, ayahku menelepon, mengatakan mereka akan mengejar masalah ini sampai tuntas. Ayahku khawatir tidak bisa mendapatkan kembali 30 miliar itu, yang hanya akan menambah hinaan bagi keluarga Liang kita. Dengan karakter orang-orang Jinyang, mereka mungkin melakukan hal seperti itu, ujar Gao Zongyuan. Memang, mereka semua serius berbisnis di sana. Soal ambisi dan manipulasi, tidak banyak orang di seluruh negeri yang bisa menandingi mereka, kata Qin Han. Saya juga mendengar sedikit tentang ini, sepertinya ada kamar dagang kota Jin di sana yang cukup terkenal, kata Lin Yi. Memang, dengan anggota yang tersebar di seluruh negeri, yang terpenting, orang-orang tersebut sangat bersatu, jauh lebih kuat daripada kelompok-kelompok di wilayah pesisir. Lin Yi mendecak lidahnya, menatap Liang Jinming, seberapa baik kamu mengenal keluarga Pan. Mereka tampak cukup mengesankan, kabarnya mereka adalah yang terkaya di wilayah barat. Bahkan jika keluarga Liang kami tidak dalam kesulitan keuangan, kami mungkin masih akan kekurangan, kata Liang Jinming sambil menginjak puntung rokok. Dan orang yang bernama Wang Chen itu, keluarganya juga tidak baik, kabarnya ayahnya adalah mantan bos pasukan bawah tanah di sana, sosok yang sangat berpengaruh. Aku mengerti kenapa dia bersikap seperti itu. Dengan dukungan seperti itu dari keluarganya, pantas saja dia begitu sombong, kata Qin Han dengan nada meremehkan. Memang benar, tapi mengingat pengaruh mereka di wilayah barat, mereka benar-benar punya modal untuk bertindak seperti itu. Kalian tetap berhubungan tentang bisnis ini. Jika mereka bersedia mengembalikan uangnya, semua masalah akan diselesaikan secara damai. Jika tidak, kita perlu bicara serius dengan mereka. Dering, dering, dering. Saat itu, telepon Liang Jinming berdering. Saat memeriksa si penelepon, ekspresinya langsung berubah. Siapa yang menelepon? Tanya Gao Zongyuan. Liang Jinming melambaikan teleponnya di depan ketiga pria itu. Lin Yi melihat bahwa peneleponnya adalah Pan Kiao Kiao. Tidak bisa menyebut seseorang di siang hari atau hantu di malam hari, sebutkan seseorang dan mereka akan muncul. Lin Yi menjawab panggilan, mengaktifkan speaker, dan sebelum mengatakan apapun, mendengar Pan Kiao Kiao meraung. Liang Jinming, kau sudah mati sialan. Keluargamu sebaiknya bersiap bangkrut. Bab 2324. Lakukan perjalanan ke Jinyang. Berhenti mengancamku, kau pikir aku takut, balas Liang Jinming. Juga, izinkan aku memberitahumu, kita tidak perlu bekerja sama lagi, cepat kembalikan 3 miliar milik keluarga kita tidak akan ada hubungan apapun lagi. Apa kau bermimpi? Kau tidak hanya memukulku, tapi sekarang kau meminta uang. Kau benar-benar berpikir keluarga Pan mudah diganggu. Saat ini, Pan Kiao Kiao bahkan lebih arogan. Kau mau uang, kan? Aku bisa memberikannya padamu, tapi hanya kalau kau berani datang dan memintanya di Jinyang. Kalau tidak, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun kembali. Pan Kiao Kiao tidak memberi kesempatan lagi kepada Liang Jinming untuk berbicara, dan dengan kasar menutup telepon setelah ucapannya yang tajam. Sudah kuduga, wanita seperti dia tidak bisa ditundukkan dengan paksa, kata Gao Zongyuan. Jika kamu tidak menidurinya, dia tidak akan tahu siapa dirinya. Sekarang bukan saatnya untuk bicara seperti itu, kata Qin Han. 3 miliar bukanlah jumlah yang kecil, kita perlu mencari cara untuk mendapatkan uangnya kembali. Seperti yang dikatakan Liang Tua, jika mereka tidak mau membayar, kita bisa membawanya ke pengadilan. Itu bukan pilihan yang bijaksana, sela Lin Yi. Kasus sebesar ini, jika benar-benar dibawa ke pengadilan, akan menjadi berita nasional. Krisis keuangan keluarga Liang akan dibesar-besarkan oleh media, yang tidak baik untuk perkembangan mereka di masa depan. Lagi pula, bahkan jika kita memenangkan gugatan, masih belum pasti berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan kembali. Mereka bisa saja berdalih bahwa mereka sudah menghabiskan uang untuk proyek yang sudah dimulai, dan kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan uang kembali sama sekali, jadi menempuh jalur hukum tidaklah tepat. Tatapan mata Qin Han dan Gao Zongyuan tertuju pada Lin Yi. Tapi kita harus menemukan solusinya, tidak melakukan apapun pasti tidak akan berhasil. Lin Yi melirik ponselnya. Masih ada sekitar 7 atau 8 hari lagi sampai tahun baru, jadi kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk jalan-jalan ke Jinyang. Aku sebenarnya cukup penasaran, apakah orang-orang itu benar-benar punya 3 kepala dan 6 lengan. Saudara Lin, kamu tidak berpikir untuk melawan kamar dagang kota Jin, kan? Aku memang memikirkan hal itu, kata Lin Yiriang. Saya telah menjatuhkan kamar dagang Peng Cheng, jadi saya sangat ingin melihat seberapa kuat kamar dagang kota Jin ini sebenarnya. Kalau begitu,
ayo kita serang mereka. Gao Zongyuan bersemangat untuk bertindak, tidak takut menimbulkan kekacauan. Beberapa dari kami akan pergi bersamamu ke Jinyang dan menghadapi apapun yang terjadi. Menurutku itu ide bagus, Qin Han mengangguk. Ini adalah bisnis keluarga Liang kami bisa mengurusnya sendiri. Ekspresi wajah Liang Jinming agak getir. Kakak Lin, kalau kamu bisa membantu keluarga kita dengan mengucapkan kata-kata baik di atas, aku sudah tidak tahu lagi bagaimana cara berterima kasih. Apalagi kalau kamu yang merencanakan perjalanan ke Jinyang ini untukku, kita benar-benar tidak bisa terus seperti ini. Apa? Merasa berhutang karena menerima bantuan? Lin Yi tertawa. Benarkah? Biasanya kami hanya makan dan minum bersama, menurutku tidak apa-apa, aku tidak ingin terlalu terlibat dalam hal-hal yang menarik. Lin Yi menepuk kaki Liang Jinming, merasa agak emosional. Begini, kalau itu masalah orang lain, aku pasti tidak akan repot-repot, tapi kalian berbeda. Kurasa aku punya penilaian karakter yang cukup baik, jadi aku yakin suatu hari nanti ketika keberuntungan berbalik dan aku, Lin Yi, terpuruk, kalian juga akan bangkit dan membantuku tanpa syarat. Lin Yi mendesah emosional. Hanya segelintir orang di sekitarku yang bisa kuajak bicara tentang isi hatiku, kita tidak boleh meninggalkan siapapun, jadi, aku sama sekali tidak bisa membiarkan siapapun menyentuh kalian. Sialan, hahaha, kakak Lin, kamu membuatnya begitu emosional, si tua Liang akan segera mulai menangis lagi, membayangkannya saja sudah menjijikkan, hahaha. Pergi sana. Setelah mengobrol di luar, rombongan kembali ke dalam. Semua anggota keluarga berkumpul bersama, dibagi menjadi dua kelompok. Wang Cuiping dan Song Lan, bergandengan tangan, mengobrol akrab seolah-olah mereka adalah keluarga. Di sisi lain, Ji Qingyan, He Yuan, dan Ning Yue, duduk bersama, berbicara tentang anak-anak. Kemudian, Lin Yi memanggil para koki dari Hotel Peninsula untuk menyiapkan pesta keluarga yang lesat. Selama makan, sebagian besar pembicaraan adalah tentang Lin Yi dan Ji Qingyan. Membahas kapan mereka harus mendaftarkan pernikahan. Lin Yi langsung menyetujuinya, sedangkan Ji Qingyan tidak terburu-buru. Ia bahkan mencari-cari alasan, dengan mengatakan bahwa ia sekarang sedang hamil dan mengatur pernikahan akan mempengaruhi bentuk tubuhnya, membuatnya tidak terlihat bagus dalam gaun pengantin. Yang lainnya juga menunjukkan pengertian. Karena Ji Qingyan selalu sadar akan kecantikannya. Kalau dia mengenakan gaun pengantin dengan perut buncit dan bentuk tubuh yang tidak ideal, dia mungkin akan pingsan. Adapun orang tua kedua keluarga, mereka tidak membahas masalah ini terlalu dalam. Lagi pula, anak itu sudah akan lahir, yang lainnya hanya formalitas saja, mereka bisa melakukannya kapan saja. Sekitar pukul 7 malam, jamuan keluarga hampir berakhir, dan para tetua serta wanita duduk di samping sambil mengobrol, sementara Lin Yi dan 3 orang lainnya tetap tinggal di meja makan, melanjutkan minum. Gao Zongyuan melihat sekeliling secara diam-diam dan berkata, Saudara Lin, Presiden Ji sedang hamil. Bagaimana rencanamu dengan Sekretaris Liang? Sudahkah kamu memikirkan solusinya? Jangan bahas itu, umpat Lin Yi sambil meneguk minumannya dengan keras. Ada apa? Jangan bilang kalian berdua bertengkar, tanya Qin Han. Kegagalan itu mustahil, Ji Qingyan tidak hanya sedang hamil, tapi juga Mili, dan tanggal lahir mereka hanya berjarak beberapa hari saja, aku terjebak karena tidak tahu anak mana yang akan lahir lebih dulu. Sial, hahaha. Liang Jinming tertawa terbahak-bahak. Pelankan suaramu, jangan sampai Presiden Ji mendengarmu, Qin Han memperingatkan. Liang Jinming segera diam. Lin bro, aku harus akui, kamu memang hebat. Kalau enggak, ya enggak, tapi kalau kamu berhasil, kamu harus menggandakannya. Kamu jauh lebih hebat daripada Gao. Kalau kamu ikut Olimpiade menembak, kamu pasti dapat medali emas. Kalian hanya suka menonton kegembiraan dan tidak peduli seberapa besar masalahnya. Lin Yi membetulkan posisi duduknya, menatap ketiga orang itu. Apakah kalian punya cara yang sah dan legal untuk mendapatkan 2 surat nikah? Ketiganya saling memandang, dan Qin Han berkata, secara sah dan legal, itu jelas tidak mungkin, Anda harus mencari petugas resmi, membantu Anda memalsukannya, dan mendapatkan SIM asli dari mereka, yang dicap dengan stempel mereka, barulah tidak akan jadi masalah besar. Aku akan memikirkan caranya, sepertinya tidak terlalu sulit. Tetap di sisi Lin bro, kamu benar-benar belajar sesuatu yang baru setiap hari, luar biasa. Presiden Ji mungkin belum tahu tentang ini, kan, tanya Gao Zongyuan sambil menahan tawa. Tentu saja tidak, kalau tidak, dia tidak akan setenang ini. Lalu apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Pastikan saja kau merawat He Yuan-Yuanmu dengan baik di rumahmu, rumah kita tidak akan ada masalah, balas Lin Yi. Kalau tidak, cepat atau lambat, aku harus membiarkan dia membunuhku. Bab 2325. Hubungan ibu mertua dan menantu perempuan yang canggung.
Qin Han tertawa terbahak-bahak sambil menyalakan sebatang rokok dan menatap Gao Zongyuan. Sebelumnya, aku selalu menganggap Lin Tua cukup hebat, tapi baru setelah He Yuan-Yuanmu datang ke sini, aku tahu apa artinya menjadi setara. Haha. Liang Jinming juga tertawa, tidak hanya seimbang, dia praktis musuh bebuyutan Lin Bro seumur hidup. Gao Zongyuan menggaruk kepalanya dengan canggung, sebenarnya, aku sudah berkali-kali bilang padanya secara pribadi untuk tidak ikut campur dalam urusanmu, tapi masalahnya dia tidak mendengarkanku. Dia bahkan bilang kalau kau memperlakukan Presiden Ji dengan buruk, dia akan menusukmu sampai mati, jadi aku tidak bisa disalahkan, Kak. Sial, benar-benar kacau. Sambil mengumpat, Lin Yi lalu menoleh ke Liang Jinming, Liang Tua, aku butuh bantuanmu. Apa itu? Perintahkan perusahaan Anda untuk mengawasi, kumpulkan semua detail Sunrise Land DC yang memasuki negara ini, dan kirimkan semuanya kepada saya, berapapun jumlahnya. Tidak masalah, aku juga bisa mengawasi bandara lain di Zonghai untukmu. Liang Jinming bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa, apakah ada orang dari Sunrise Land yang menyinggungmu? Ini bukan tentang menyinggung perasaanku. Lin Yi menunjuk ke langit-langit, ini perintah dari atas, jadi kita harus berhati-hati. Keluarga kami punya pengaruh di industri pelayaran, saya bisa membantu Anda mengawasi sektor itu, kata Gao Zongyuan. Lalu apa yang bisa saya lakukan adalah di sistem kereta api, saya akan meminta seseorang untuk mengawasi, kata Qin Han. Tapi saya rasa ini tidak terlalu berarti. Kalau mereka pergi ke kota lain lalu berkendara ke sini, mereka masih bisa lolos dari tangan kita. Sebenarnya, hal-hal ini tidak dibesar-besarkan seperti yang kamu pikirkan, kata Lin Yi. Kehidupan nyata tidak seperti plot film, kita tidak bisa melihat masalah dari sudut pandang Tuhan. Seringkali ketika saya meninjau kembali apa yang telah saya lakukan, terdapat risiko dan kekurangan yang besar, dan ketika saya bepergian ke tempat lain, saya terang-terangan naik pesawat, sehingga orang lain mungkin melakukan hal yang sama. Lebih baik berhati-hati dan mencegah masalah sebelum muncul. Sekarang aku mengerti, kata Qin Han. Ayo, jangan bicarakan hal lain dan minum saja. Ayo kita lakukan. Setelah mengobrol sebentar, keempatnya melanjutkan minum hingga acara kumpul-kumpul berakhir lewat pukul 10 malam. Awalnya, He Yuan-Yuan hendak pergi, tetapi Ji Qingyan membujuknya untuk tetap tinggal. Lagi pula, dulu mereka sering tidur bersama dan mengobrol dengan tenang. Tentu saja, ada banyak hal untuk dibicarakan sekarang. Sedangkan Lin Yi, Ji Qingyan tidak memperdulikannya, karena dia tidak berencana tidur dengannya malam ini. Lin Yi juga senang memiliki waktu luang dan mengikuti Qin Han dan yang lainnya, berencana pergi ke bar untuk minum lebih banyak. Dengung-dengung-dengung. Dalam perjalanan ke bar, ponsel Lin Yi bergetar, menerima pesan WeChat dari Qin Yingyue. Nak, apakah kamu sedang tidur? Sambil memegang teleponnya, Lin Yi menghubunginya kembali. Kamu masih bangun. Kenapa berisik sekali? Ada seseorang bersamanya malam ini, aku akan pergi keluar dengan teman-temanku, kata Lin Yi, menelepon selarut ini, ada apa? Yah, Ji Qingyan sedang hamil, ibumu langsung memberitahuku, aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Ibumu, yang disebutkannya adalah Wang Cuiping. Apapun yang terjadi, dia tetap mengakui status Wang Cuiping. Lalu bagaimana? Kalau begitu aku tidak bisa berpura-pura lagi, kata Qin Yingyue. Tapi saya bilang padanya, saya sedang di luar negeri, saya sudah pesan tiket pesawat untuk lusa, perjalanan ke Zonghai akan memakan waktu 20 jam. Jadi, menunda beberapa hari lagi, iya. Aku tidak punya pilihan lain, bibi Senmu juga ada di Zonghai, dan Mili juga sedang hamil. Kalau aku kembali, hal pertama yang harus kulakukan adalah mengunjunginya, kalau tidak, hubungan kita selama bertahun-tahun akan hancur. Lin Yi menyeringai. Apa yang dikatakan ibunya masuk akal. Sensui terlalu pintar, lebih baik bersikap terus terang di depannya. Mungkin, dia sudah tahu tentang kehamilan Ji Qingyan. Hati seorang wanita adalah yang paling sulit untuk dipahami. Apakah kalian berdua akan kembali bersama? Dengan acara sebesar ini, dia tidak punya pilihan selain datang, kata Qin Yingyue. Meskipun kamu dan Qingyan sudah berdamai, kurasa, dia mungkin masih ragu. Sudah sepantasnya kami datang dan mendukungmu. Tidak perlu, aku bisa mengurus urusanku sendiri. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku tahu kau bisa mengatasinya, tapi kehadiran kami akan menjadi seperti hiasan kue untukmu, kata Qin Yingyue. Lagi pula, kehamilan mereka berdua adalah situasi yang berbeda dari sebelumnya. Jika Anda tidak mempersiapkan keduanya secara mental, hidup bersama di masa depan akan menghadapi hambatan. Lin Yi tidak berkata apa-apa, menyetujui apa yang dikatakan Qin Yingyue masuk akal. Dia tidak ingin menggunakan waktu untuk memperlancar segala sesuatunya. Namun,
menyeimbangkan situasi ini dengan baik dan menjaga semuanya tetap seimbang merupakan tugas yang membutuhkan keterampilan. Tapi apakah kamu yakin dia akan ikut denganmu? Dengan masalah sebesar ini, bahkan jika dia tidak mau, dia harus melakukannya, kata Qin Yingyue. Lagi pula, tahun baru Imlek sudah hampir tiba, kita perlu mengunjungi tetua Lu dan yang lainnya di Yanjing. Aku mengerti, Lin Yi mengangguk. Kapan kamu akan tiba di Zonghai? Besok pagi, setelah sampai, kita langsung ke rumah Bibi Sen. Kalau kamu ada waktu luang, kamu bisa ikut dengan kami. Tentu, aku akan menjemputmu kalau begitu. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi menutup telepon dan kemudian menuju ke klub malam, dan kembali ke hotel untuk beristirahat di pagi hari. Keesokan paginya sekitar pukul 8, alarm telepon Lin Yi berdering, dan dia dengan lesu bangun, bersiap untuk pergi ke bandara. Sekitar pukul 9, Lin Yi melihat Qin Yingyue dan Lin Jingzan, masing-masing membawa 2 koper. Melihat Lin Jingzan lagi, Lin Yi masih merasa sedikit aneh. Dan Lin Jingzan merasakan hal yang sama, berjuang untuk menerima kenyataan bahwa ia tiba-tiba memiliki seorang putra di usia 20-an. Qin Yingyue, melihat Lin Yi, sangat gembira. Matanya penuh dengan dia, seakan dia tidak bisa melihat cukup banyak. Kasih sayang keibuan ini, meski jarang di mata Wang Cuiping, terlihat jelas. Ayo, masuk ke mobil. Lin Yi membuka pintu mobil, menyambut mereka masuk, lalu melaju menuju rumah Liang Ruoxu. Apakah kondisi Mili dan King Yan baik-baik saja? Bab 2326. Surga seorang pria. Lin Yi terdiam sejenak, tanpa diduga menghadapi pertanyaan sulit ini suatu hari. Daripada mengkhawatirkannya, jangan ganggu pihak manapun, dengan begitu kamu bisa bilang kamu sudah sepenuhnya adil. Lin Jingzan sangat tenang, tidak panik sama sekali. Tapi itu tidak akan berhasil, karena jika begitu aku akan menyinggung kedua belah pihak. Bagaimana kalau begini, aku akan cari rumah sakit dan memberimu surat keterangan sakit jiwa. Kalau mereka tidak takut kamu akan terjun ke sungai bersama anak itu, biar mereka yang mengurusnya. Lin Yi, Anda benar-benar memiliki beberapa taktik liar. Jangan khawatir tentang masalah ini, kata Lin Yi sambil tertawa dan menangis. Nanti kalau sudah waktunya, akan ada pengasuh, jadi kamu nggak perlu menginap, kamu tinggal datang berkunjung sesekali saja, lagi pula, mereka mengerti keadaanmu. Itulah satu-satunya cara sekarang. Setelah mengemudi selama hampir 1 jam, Lin Yi membawa mobil ke tempat Liang Ruoxu. Qin Yingyue menyuruh Lin Yi membawa koper ke atas, sambil berkata bahwa itu adalah tonik yang dibelinya untuk Liang Ruoxu. Saat sampai di lantai atas, ketiganya melihat Shen Suyi dan Liang Ruoxu. Bahkan kamu sudah kembali, cucuku benar-benar punya pengaruh. Shen Suyi bercanda saat melihat Lin Jingzan. Yang penting adalah melihat anak itu, tapi yang lebih penting lagi adalah melihatmu. Lin Jingzan berkata sambil tertawa lebar. Waktu kita masih muda, aku pernah mengusulkan untuk mengatur pernikahan antara kedua keluarga kita, tapi kamu meremehkanku. Lihat saja bagaimana keadaannya sekarang, ini yang namanya karma. Keluar dari sini, kamu akan segera menjadi kakek dan kamu masih belum bisa bersikap dewasa. Emosi seperti itu jarang terlihat pada Shen Suyi. Dari situ saja sudah terlihat betapa dekatnya hubungan mereka dulu. Setelah perbincangan ringan, semua wanita itu duduk di sofa. Melihat Liang Ruoxu, Qin Yingyue tidak bisa berhenti tersenyum, memegang tangannya dan mengobrol tanpa henti. Lin Yi dan Lin Jingzan merasa mereka tidak dapat berkontribusi dalam percakapan, jadi mereka berdiri di dekat jendela dapur, mengobrol di antara mereka sendiri. Beberapa waktu lalu, Jepang mendapatkan sebuah manuskrip kuno, apakah Anda mengetahuinya? Saya baru mendengarnya kemudian, kata Lin Jingzan. Bajingan-bajingan itu benar-benar punya muslihat, sampai-sampai mereka benar-benar menemukan sesuatu di makam bawah tanah, kami tidak pernah mempertimbangkannya. Lalu kenapa kamu masih terlihat tenang? Apa kamu tidak tertarik pada sesuatu yang begitu penting? Anda terlalu menyederhanakannya. Bagi sebagian besar organisasi di dunia, mendapatkan hal-hal itu sia-sia karena mereka tidak memiliki kemampuan riset, kata Lin Jingzan. Bahkan jika Freemason dan Mammon mendapatkannya, mereka mungkin tidak akan bisa mencapai apapun. Lin Jingzan melanjutkan. Di seluruh dunia, hanya Amerika, Tiongkok, dan Jepang yang mampu melakukan penelitian tersebut. Apakah semahal itu? Tentu saja, biaya penelitian yang mencapai ratusan miliar bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh organisasi manapun. Jika ketiga negara ini bisa mengembangkannya, kekuatan luar negeri Anda akan terancam, bukan? Lin Jingzan tertawa. Kita tidak bisa meremehkan sifat manusia, bahkan Tuhan pun akan tunduk pada uang, apalagi manusia. Itu benar, tapi saya tidak percaya semua orang bisa terpengaruh oleh uang. Memang, tapi apa gunanya? Kalau kau menodongkan pisau ke leher mereka,
apa mereka berani melawan? Ada yang mampu menahan godaan uang, ada pula yang tidak takut mati. Lin Jingzan mengangkat bahu, kalau mereka tidak takut mati, biarkan saja mereka mati. Siapapun yang mengancamku, aku akan berusaha membujuk mereka, dan kalau tidak berhasil, aku akan menghancurkan mereka. Pendekatan seperti itu seperti menukar nyawa dengan nyawa. Kau benar sekali. Di luar negeri, memang begitulah, nyawa manusia adalah hal termurah, semua orang bisa mati kecuali dirinya sendiri, kata Lin Jingzan sambil tersenyum. Namun, Anda harus lebih berhati-hati. Suatu hari nanti, jika Jepang berhasil meneliti benda itu pasti akan menjadi ancaman bagi Tiongkok. Itu mustahil. Belum lama ini, secara kebetulan, kami mengambil kembali benda itu, dan sekarang benda itu berada di tangan Brigade Garda Pusat. Mendengar berita ini, Lin Jingzan juga agak terkejut. Bagus sekali, kau berhasil merebut kembali benda itu. Itu hanya keberuntungan, kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu hal ini. Lin Jingzan terdiam sesaat. Di tangan Jepang, hal ini mungkin tidak menjadi masalah, tetapi jika berada di Tiongkok, hal ini akan menjadi masalah yang sangat penting. Maksudmu, karena Jepang adalah kaki tangan Amerika, bahkan jika mereka melakukan penelitian, mereka pada akhirnya akan bekerja untuk Amerika, tetapi jika Tiongkok melakukannya, mereka akan menjadi sasaran serangan gabungan, benar kan? Ya, Lin Jingzan menegaskan. Tapi, kurasa Penatua Lu punya rencana. Apapun rencananya, ikuti saja perintahnya. Tapi barang itu ada di Brigade Garda Pusat, kalau ada yang berani mencurinya, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap Tiongkok. Kau benar, tapi jangan remehkan ambisi negara-negara barat, kata Lin Jingzan dengan sungguh-sungguh. Ini bisa menjadi barang yang mengubah dunia. Saya tidak yakin Amerika akan membiarkan Tiongkok begitu saja mengambilnya. Bahan-bahan itu memang bagus, tetapi juga seperti bom waktu yang terus berdetak. Lin Yi mengangguk, bagaimana keadaan di pulau ini? Semakin kacau. Setiap faksi khawatir akan dikalahkan oleh faksi lain dalam mendapatkan relik, dan sekarang mereka semua mulai gelisah, desah Lin Jingzan. Sama seperti barang yang didapat Jepang, kudengar mereka kehilangan lebih dari 200 orang di makam itu, termasuk lebih dari 10 master tingkat B kehilangan sebesar itu, yang bahkan Amerika tak sanggup tanggung, menunjukkan betapa paniknya mereka. Ini benar-benar dibangun berdasarkan kehidupan orang-orang. Sekalipun dibangun di atas nyawa, mereka telah terdorong ke jalan buntu. Tanpa fondasi negara-negara besar seperti Tiongkok dan Amerika, mereka terpaksa menggunakan cara-cara ekstrim, sehingga sekarang banyak kekuatan dan aliansi negara yang lebih kecil ingin ikut campur, tetapi saya rasa ini bukan waktu yang tepat. Jadi, kamu berencana untuk berdiri saja dan menyaksikan kejadian ini. Saya memang punya pikiran seperti itu, tapi waktu terus mendorong saya maju, saya tidak bisa menahannya, kata Lin Jingzan. Sekalipun hasilnya tidak proporsional, jika sekelompok orang bisa mendapatkan barang-barang di dalamnya, mereka berpotensi membalikkan keadaan di pulau ini dan di seluruh dunia. Bahkan aku pun bisa mati tanpa mayat utuh, jadi sekarang, meskipun aku tidak ingin bergerak, aku harus mengambil sikap tegas dan terus maju, ini tak terelakkan bagi siapapun. Pantas saja Bos Liu dan Tetua Lu menyuruhku bersiap-siap, katanya setelah tahun baru, mungkin ada kesempatan untuk pergi ke pulau itu. Mungkin karena alasan ini. Lakukan saja. Lin Jingzan menatap Lin Yi, matanya menyala-nyala. Di sanalah surga bagi seorang pria berada. Bab 2327. Pergi ke pesta di Hongmen. Mendengar kata-kata Lin Jingzan, Lin Yi tidak dapat menahan rasa geli. Bagaimanapun juga, aku sudah punya anak, dan kupikir kau akan menasihatiku untuk menjalani hidup yang baik, menjaga keamanan, dan bahkan mempertimbangkan untuk meninggalkan Brigade Garda Pusat. Aku tidak menyangka kau akan benar-benar menyuruhku pergi ke pulau dan mempertaruhkan nyawaku. Haha. Lin Jingzan tertawa terbahak-bahak. Hanya karena kamu punya anak sekarang, apalagi 2, keluarga Lin punya penerus. Tidak ada rasa takut saat mempertaruhkan nyawa. Paling buruk, itu hanya kematian, bukan masalah besar. Lin Yi. Dia sungguh kejam. Jingzan, kamu datang ke sini. Saat keduanya tengah berbicara, Qin Yingyue di ruang tamu memanggil. Apa itu? Saat dia bertanya, Lin Jingzan berjalan mendekat. Beberapa hari yang lalu, ada masalah di Zonghai. Informasi nasabah Bank Pufa bocor, menyebabkan dampak buruk. Mili, yang bertanggung jawab atas urusan ekonomi, bertanggung jawab utama atas masalah ini. Para petinggi sudah banyak yang mengeluh kepadanya, dan karirnya mungkin akan menemui jalan buntu. Adakah cara untuk mengatasinya? Siapa yang mengatur ini? Pasti ada yang sengaja, kan? Itu adalah Freemason, dan mereka melancarkan tindakan ini melalui PricewaterhouseCoopers dan Deloitte, yang menyebabkan dampak yang signifikan. Lin Jingzan berpikir sejenak,
dalam situasi saat ini, tidak realistis untuk mengambil tindakan terhadap Freemason. Targetkan saja PricewaterhouseCoopers dan Deloitte, saya akan menanganinya, kalian jangan khawatir. Gunakan pendekatan yang lembut, jangan langsung menggunakan kekerasan. Kapan aku punya waktu untuk menyia-nyiakan mereka, mereka yang tidak patuh akan kutindak langsung. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan, selesaikan saja masalah Mili dengan cepat, kata Qin Yingyue. Aku mengerti. Setelah itu, Lin Jingzhan menelepon beberapa kali untuk mengatur hal ini. Efisiensinya sangat tinggi, pada pukul 1 siang, Deloitte dan PricewaterhouseCoopers mengeluarkan pernyataan. Mereka menyatakan bahwa materi yang dipublikasikan sebelumnya telah dipalsukan oleh seseorang, sehingga menyesatkan analisis mereka. Mereka sepenuhnya mengakui kesalahan mereka, yang menyebabkan harga saham Pufa Bank melonjak pada sore hari, dan masalah tersebut diselesaikan secara damai. Setelah selesai makan siang, Lin Yi menyapa keluarganya dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke Jinyang selama beberapa hari dan kemudian berangkat lebih awal. Setelah pergi, Lin Yi kembali ke rumah, memberitahu Ji Qingyan tentang perjalanan ke Jinyang, dan kemudian menuju bandara untuk bertemu 3 orang lainnya. Lin tua, aku sudah menghubungi lebih dari 30 orang yang cakap untuk ikut dengan kita, itu seharusnya sudah cukup, kan, kata Qin Han. Kenapa bawa begitu banyak orang? Kita kan gak mau nonton pertunjukan. Pagi ini, Pan Kiao menelepon Liang tua, bilang kalau mereka mau uang, mereka harus datang ke Forseas Bar di Jinyang. Kurasa itu jebakan, kalau cuma kita berempat, kita pasti mudah diganggu. Kau benar-benar meremehkanku, kau pikir selama ini aku hanya main-main. Saya sudah memberitahu saudara Qin sebelumnya bahwa kita tidak perlu membawa orang, tetapi dia tidak yakin, kata Liang Jinming. Liang Jinming mengatakan ini karena dia dan Lin Yi memiliki pengalaman unik di Jepang. Dan dia telah menyaksikan Lin Yi membunuh orang. Sejak saat itu, dia yakin betul bahwa penjahat-penjahat dan gangster itu tidak ada apa-apanya di hadapan Lin Yi. Kalau begitu, kita tidak usah bawa siapa-siapa, kita berempat saja yang pergi, kata Gao Zongyuan. Kurasa dengan kehadiran Lin Bro di sini, seharusnya tidak ada masalah. Baiklah kalau begitu, ayo naik pesawat sekarang. Mereka berempat membuat persiapan, menaiki jet pribadi Lin Yi, dan sekitar pukul 4 sore, mereka mendarat di bandara dan naik taksi ke Forseas Bar. Sebagai bar terbesar di Jinyang, tempat ini selalu ramai setiap hari. Berbagai generasi kedua yang kaya, serta para penumpang gelap dan sosialita, akan datang ke sini untuk mengambil gambar. Namun hari ini, pintu masuk bar agak sepi, tidak ramai seperti biasanya. Namun, di dalam masih penuh orang, dengan sedikitnya 3 hingga 400 orang berdiri di bar yang luas itu, sebagian besar pria. Di bilik paling depan duduk sekitar selusin orang. Di tengahnya terdapat seorang pemuda berotot dengan rambut pendek, tato terlihat di lengan dan lehernya, dengan banyak botol alkohol di atas meja, bersandar di sofa sambil merokok, tanpa ekspresi dan tenggelam dalam pikiran. Namanya Pan Longteng, saudara kandung Pan Kiao. Hari ini, dia telah memesan seluruh bar dan menelepon 3 hingga 400 orang dalam semalam, hanya menunggu Lin Yi tiba. Pan Kiao dan Wang Chen duduk di sampingnya, juga merokok, tampak seperti gadis tangguh, sama sekali tidak tampak sebagai pewaris kaya. Mereka seharusnya datang malam ini, kan, tanya Pan Longteng. Aku sudah menelepon Liang Jinming, dia jelas-jelas bilang akan datang, kata Pan Kiao dingin. Meskipun keluarga Liang sedang merosot, unta yang kelaparan masih lebih besar daripada kuda, dan mereka masih peduli dengan reputasi mereka, terutama seseorang seperti Liang Jinming, generasi kedua yang kaya. Karena dia sudah berjanji, dia pasti akan datang. Lebih baik mereka datang, itu akan menghemat waktuku, kalau tidak, maka aku harus pergi ke Zonghai untuk mencari mereka. Aku sudah memikirkannya, kalau mereka benar-benar tidak datang, seperti katamu, kita akan pergi ke Zonghai untuk mencari mereka. Aku harus melampiaskan amarah yang terpendam ini. Jangan khawatir, dengan kehadiranku hari ini, jika aku tidak mematahkan kaki mereka, mereka tidak akan meninggalkan Jinyang. Saudara Teng, Anda memanggil lebih dari 3 hingga 400 orang, mereka mungkin akan ketakutan sampai mompol saat melihat ini. Orang-orang dari daerah pesisir itu semuanya berani di wilayah mereka sendiri, tetapi gagal di saat-saat genting. Itu tidak akan terjadi. Pan Longteng tersenyum dan berkata, mereka bukan orang bodoh, mereka seharusnya sudah menduga ini jebakan. Mereka pasti akan membawa orang juga, jadi mari kita lihat berapa banyak yang bisa mereka bawa. Semoga mereka membawa lebih banyak lagi, kalau tidak, ini pasti tidak seru. Kalaupun mereka bisa membawa orang, batasnya 3-50 orang, padahal kita punya 3-400 orang di sini. Orang-orang yang mereka bawa mungkin tidak cukup untuk bertahan. Siapa peduli? Pan Longteng menjentikkan abu rokoknya dengan acuh tak acuh. Berapapun orang yang mereka bawa,
aku akan melawan satu orang jika satu orang datang, dan dua orang jika dua orang datang. Hari ini, jika aku tidak mematahkan kaki mereka, mereka tidak akan meninggalkan Forseas Bar. Kalau begitu, saya akan meminta mereka untuk sedikit mundur, kita tidak ingin mereka terlalu takut untuk masuk setelah melihat begitu banyak orang, dan menyia-nyiakan semua persiapan kita. Itu juga benar, kata Pan Longteng. Mintalah semua orang mundur sedikit dan menunggu sampai mereka tiba. Oke. Mengikuti instruksi Pan Longteng, orang-orang di bar secara bertahap mundur, bersiap untuk memainkan permainan menggertak. Sekitar setengah jam kemudian, kebanyakan orang sudah mundur, meninggalkan bar dalam keadaan kosong dibandingkan dengan suasana riuh sebelumnya. Tepat pada saat itu, pintu bar didorong terbuka, dan Wang Chen berseru. Saudara Teng, Kiao Kiao, mereka ada di sini. Bab 2328. Tidak percaya. Cobalah. Mereka datang. Pan Longteng dan yang lainnya menoleh dan menatap Lin Yi dan kelompoknya. Pada saat yang sama, Lin Yi dan kelompoknya juga melihat Pan Longteng. Namun di dalam bar, sekitar 20 orang itu membuat Lin Yi merasa ada yang tidak beres. Ia mengira mereka akan membawa 180 orang, tetapi ternyata hanya sedikit. Kalian benar-benar berani muncul. Orang pertama yang kehilangan kesabaran adalah si pesuruh. Melihat Lin Yi, dia langsung berlari menghampiri dan menunjuk hidungnya sambil mengomel. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa keluar dari sini. Saat pesuruh itu selesai berbicara, beberapa perokok berdiri di belakang kelompok Lin Yi yang beranggotakan 4 orang, menghalangi pintu, dan memotong jalan keluar mereka. Tanpa mereka sadari, di mata Lin Yi, tindakan mereka seperti badut, sama sekali tidak efektif. Jangan khawatir, kami tidak akan pergi sebelum kamu membayar kami. Si pesuruh melipat tangannya di depan dada dan tertawa dingin. Masih mikirin duit? Mending lo pikirin gimana lo bakal keluar dari sini. Pada saat itu, Pan Longteng berjalan mendekat, mengalihkan pandangannya ke Lin Yi dan yang lainnya. Bawa semua orangmu ke sini. Hanya kita berempat, tidak ada orang lain, kata Lin Yi sambil tersenyum. Respons semacam itu membuat Pan Longteng terkejut. Datang ke Jinyang sendirian dan kau pikir kami hanya biksu dan biarawati yang tidak berbahaya. Kalau tidak, kita semua orang terhormat, kalau ada masalah, kita harus duduk dan bicara saja. Pertengkaran dan pembunuhan ini, sungguh sia-sia. Pan Longteng mencibir dengan acuh tak acuh, jangan buang air kecil dan lihat dirimu sendiri, kamu pikir kamu dalam posisi untuk berbicara tentang reputasi. Setelah berkata demikian, pandangan Pan Longteng tertuju pada Liang Jinming. Dasar brengsek, menarik sekali. Keluarga Pan kami sudah berbaik hati membantu kalian, tapi kalian masih saja mempermainkanku. Sepertinya keluarga Liangmu tidak ingin berakhir baik. Sebenarnya, aku tidak bisa disalahkan atas hal ini semua sudah diatur oleh ayahku. Sambil berbicara, Liang Jinming menunjuk ke arah pesuruh, lihatlah keadaan adikmu, seperti telur kejutan Kinder. Selain pamer, tanyakan padanya apa lagi yang bisa dia lakukan. Kau benar-benar berpikir aku, Liang Jinming, akan menyukainya. Kurasa kau sedang mencari kematian. Wang Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak meledak, menunjuk hidung Liang Jinming dan mengumpat. Bajingan yang tidak tahu berterima kasih, tidak ada dari kalian yang bisa lolos hari ini. Bro, ayo kita mulai, aku ingin dia berlutut dan meminta maaf padaku. Jangan khawatir, mereka semua ada di sini, aku tidak mungkin membiarkan mereka pergi. Pan Longteng memberi isyarat kepada orang di sebelahnya dengan matanya, yang terakhir mengerti dan berteriak ke arah pintu. Semuanya sudah ada di sini, silakan masuk semuanya. Dengan kata-kata itu, ratusan orang yang baru saja pergi, membanjiri bagaikan luapan bendungan, memenuhi bar yang sebelumnya kosong. Dalam beberapa saat, tempat itu menjadi penuh sesak, dengan Lin Yi dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang terkepung di dalam. Melihat pengaturan seperti itu, Qin Han sedikit mengernyitkan alisnya, sedikitnya 3 hingga 400 orang, urusan hari ini lebih serius dari yang ia bayangkan. Tanpa sadar, Qin Han dan Gao Zongyuan merogoh saku mereka, siap bergerak kapan saja. Teman-teman, bagaimana? Datang ke Jinyang, sambutan meriah yang sudah kusiapkan untuk kalian, seharusnya tidak dianggap memalukan, kan? Aku sudah menduganya, pengecut sepertimu tidak akan membawa begitu sedikit orang, ternyata mereka semua bersembunyi di luar, kata Lin Yi. Trik semacam ini, aku pernah memainkannya waktu SD dulu, kata Liang Jinming. Mata Pan Longteng menyipit, wajahnya menampakkan jejak kemarahan. Dalam pikirannya, membayangkan kejadian seperti itu pasti akan membuat mereka ketakutan setengah mati, atau bahkan membuat mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Tetapi dia tidak menyangka mereka masih berani berbicara. Kalian benar-benar hebat, masih bisa bercanda bahkan ketika kalian hampir dipukuli sampai mati, kata Pan Longteng.
Apakah kamu pikir hanya karena kamu bisa berlenggak-lenggok di Zonghai, kamu bisa melakukan hal yang sama di Jinyang? Mungkin, kita terlalu terbiasa bersikap tangguh, kita tidak boleh kehilangan muka di sini, kan, kata Liang Jinming. Baiklah, aku baru pertama kali melihat sikap seperti ini, jadi ayo kita hentikan omong kosongnya. Kita lihat siapa yang akhirnya menyerah, ayo mulai. Jangan. Lin Yi berkata sambil tersenyum, mari kita bicarakan semuanya, lihat apakah kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Qin Han dan Gao Zongyuan yang hendak mulai bertarung dibuat bingung oleh Lin Yi. Pada titik ini, berbicara seperti ini tidak ada gunanya. Namun mereka yakin akan satu hal. Lin Yi pasti tidak akan mundur. Namun, di mata Pan Qiao dan Wang Chen, perilaku seperti itu sama saja dengan mundur. Wang Chen mencibir, tadi kelihatan tegar banget, kok sekarang malah jadi pengecut. Sombong banget waktu nyari kita di Zonghai, terusin aja, biar aku lihat seberapa hebat kalian, orang-orang Zonghai. Lebih baik kau minggir, aku sedang bicara langsung dengannya tentang masalah hari ini, kata Lin Yi sambil menunjuk Pan Longteng. Ayolah, apa kau tidak mau bicara denganku? Kita lihat apa yang ingin kau katakan padaku. Lin Yi berjalan menuju Pan Longteng, jarak antara keduanya kurang dari setengah meter. Tentu saja, ini tentang kapan kamu akan mengembalikan uangnya. Saat kata-katanya itu diucapkan, tangan Lin Yi terulur ke arah punggung bawahnya. Belati master pertahanan hitam muncul di tangannya, menusuk langsung ke perut Pan Longteng. Sebuah teriakan terdengar. Pan Longteng menatap dengan mata terbelalak dan mulut terbuka, tak seorang pun menduga Lin Yi akan tiba-tiba menyerang. Tetapi Lin Yi tidak berniat melepaskannya, mencengkeram kerahnya dan menyerangnya 2 kali lagi. Dengan beberapa trikmu ini, mencoba bersikap tangguh di hadapanku, kamu masih kurang, katanya. Saat kata-katanya itu diucapkan, Lin Yi mengayunkan tangannya, melemparkan Pan Longteng keluar, bila pisau yang berlumuran darah terlihat pada belatinya. Darah menetes terus-menerus. Pan Longteng tergeletak di genangan darah sambil memegangi perutnya. Saudara laki-laki. Pan Qiao menjerit seakan-akan hidupnya bergantung padanya, tetapi dia sudah pingsan, tidak mampu menanggapi. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu begitu ketakutan hingga mereka tidak berani bergerak, beberapa bahkan kakinya gemetar, sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapi situasi tersebut. Tatapan Lin Yi menyapu semua orang yang hadir. Ayo, kalian semua bersama-sama, mari kita lihat apa yang kalian mampu. Bar itu sunyi senyap, dengan 3 hingga 400 orang berkumpul, tetapi yang terdengar hanyalah debaran jantung. Apa yang kau lakukan hanya berdiam diri saja, cepat dan lawan, apa kau tidak lihat adikku ditikam? Pan Qiao berteriak histeris, tetapi orang-orang di sekitarnya hanya menatap kosong, tidak ada yang berani bergerak. Lin Yi melirik Pan Qiao yang berdiri dekat di depannya. Apa yang akan kamu lakukan? Lin Yi, sambil memegang belati, mengusap sedikit darah ke wajahnya, dan berkata dengan ringan. Jika kau berani mengucapkan sepatah kata lagi, aku akan menusukmu sampai mati, coba saja kalau kau tidak percaya. Bab 2329. Naga kuat dan ular lokal. Tercengang. Pan Qiao terjatuh ke tanah dengan keras, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kembalilah dan beritahu keluargamu bahwa dalam 3 hari, mereka harus mentransfer 3 miliar ke rekening keluarga Liang, jika tidak, mereka akan menanggung akibatnya. Rasa dingin niat membunuh menyelimuti Pan Qiao dalam sekejap. Dia merasa bahwa orang ini tampaknya benar-benar mampu membunuh seseorang. Pada saat ini, bukan hanya Pan Qiao, tetapi orang lain di bar juga merasakan hal yang sama. Mereka tidak pernah membayangkan seseorang bisa begitu kejam. Setelah menyeka darah dari belati Pan Qiao, Lin Yi menyelipkannya kembali ke punggung bawahnya dan berteriak. Ayo pergi. Orang-orang di sekitar mereka secara naluriah memberi jalan, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya mampu melihat mereka meninggalkan bar. Sial, kakak Lin keren banget. Gao Zongyuan berkata dengan penuh semangat, gerakan yang baru saja kau lakukan sungguh mendebarkan. Harus begini, kata Lin Yi. Kalau tidak, kalau 300 atau 400 orang menyerbu saya pasti sudah kelelahan. Saudara Lin, kalau kita tidak memperhitungkannya, bisakah kamu menangani mereka sendirian? Saya bisa mengatasinya, tapi pertanyaannya adalah apakah rumah sakit ini mampu menampung mereka semua? Baiklah, cukup itu saja, kata Qin Han. Ayo kita cari tempat minum. Nggak ada yang ngatur kita kalau lagi di luar, jadi kita harus bersenang-senang hari ini. Ayo pergi. Setelah Lin Yi dan kelompoknya pergi, Pan Longteng segera dilarikan ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Pan Qiao juga menelepon ke rumah. Setelah mendengar kabar tersebut, keluarga Pan pun bergegas ke rumah sakit. Di luar ruang gawat darurat rumah sakit,
ada lebih dari 20 orang berdiri, semuanya memiliki hubungan dekat dengan Pan Longteng. Setelah kejadian itu, mereka pun bergegas menghampiri. Semua orang duduk di bangku panjang rumah sakit dengan kepala tertunduk, lesu, seolah-olah ada seseorang di dalamnya yang meninggal. Memikirkan apa yang baru saja terjadi membuat mereka merasa malu. Setelah membawa 3 hingga 400 orang hanya untuk ditundukkan oleh satu orang, mereka merasa kehilangan muka di Jinyang. Setiap orang berpikir bahwa jika diberi kesempatan lagi, mereka pasti akan bertindak. Namun kesempatan itu telah hilang. Tepat pada saat itu, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari koridor. Secara naluriah mereka mendongak dan melihat sekelompok sekitar selusin orang mendekat. Ayah, ibu. Kedua pemeran utama sama-sama bertubuh kekar. Akan tetapi, salah satu di antara mereka memiliki penampilan yang lebih seperti orang terpelajar, sedangkan yang lain memancarkan aura seorang penjahat. Pria berpenampilan terpelajar itu bernama Pan Hongsheng dan merupakan ayah dari Pan Longteng dan Pan Kiao Kiao. Keluarga Pan Hongsheng memiliki koneksi revolusioner yang mendalam. Mengikuti gelombang reformasi ekonomi dan keterbukaan di tahun-tahun sebelumnya, bisnis keluarga tersebut berkembang pesat. Mereka terutama beroperasi di industri energi batu bara. Selain itu, dengan energi baru yang menjadi industri yang sedang naik daun dalam beberapa tahun terakhir, Pan Hongsheng telah membuat pengaturan awal di bidang ini. Untuk sementara waktu, ia melejit dan menjadi sosok yang tak terlupakan dimanapun di negeri ini. Pria yang berdiri di sebelah Pan Hongsheng bernama Wang Tao, ayah Wang Chen. Ia tumbuh bersama Pan Hongsheng, meskipun latar belakang keluarga mereka sangat berbeda. Untungnya, mereka memiliki minat yang sama dan menjaga hubungan baik. Lagi pula, selama bertahun-tahun, semua pekerjaan curang di belakang Pan Hongsheng telah ditangani oleh Wang Tao, jika tidak, bisnisnya tidak akan berjalan semulus itu. Setelah melewati berbagai rintangan selama lebih dari 20 tahun, Pan Hongsheng menjadi orang terkaya di wilayah barat, sementara Wang Tao menjadi sosok berpengaruh yang memegang kendali. Keduanya telah saling membantu untuk meraih kesuksesan. Setiap kali kedua nama ini disebut, orang lain akan mengatakan bahwa mereka tidak boleh diganggu. Bukankah kakakmu bilang dia akan mengirim seseorang untuk menangani masalah ini? Kok dia bisa terluka? Pan Hongsheng tahu sedikit tentang situasi Pan Longteng dan menyadari seluk-beluknya. Ia mengira situasi tersebut akan terselesaikan setelah putranya mengambil alih, tetapi kecelakaan adalah hal terakhir yang ia harapkan. Pan Kiao Kiao menjelaskan situasi secara singkat kepada Pan Hongsheng. Mendengar ini, wajah Wang Tao langsung berubah. Anak itu benar-benar kejam, dia berani menusuk dengan pisau. Paman Wang, sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Kita telah diganggu. Paman harus membantu kami membalas dendam. Karena itu sudah terjadi, tidak ada gunanya merasa cemas. Wang Tao tampak sangat tenang. Aku tahu kau telah dirugikan dalam masalah ini, dan itu bahkan terjadi di Jinyang kita. Aku pasti akan mengurusnya. Jagalah ketenangan pikiranmu. Bagaimana keadaan di dalam? Tanya Pan Hongsheng dengan suara rendah. Dokter mengatakan ini serius, tapi tidak ada bahaya yang mengancam jiwa. Itu bagus. Pan Hongsheng menatap Wang Tao dengan penuh arti, ayo kita bicara di sana. Keduanya berdiri di pintu masuk tangga, masing-masing menyalakan sebatang rokok. Saudara Pan, bagaimana Anda akan menangani ini? Kudengar keluarga Liang juga punya pengaruh besar di Zonghai. Dulu relevan, sekarang sudah tamat, kata Pan Longteng dengan nada meremehkan, bahkan di puncak kejayaannya, saya tidak pernah menganggapnya serius. Jika kau mengatakannya, maka akan mudah untuk mengatasinya. Namun, aku ingin bertemu dengan anak yang berani menusuk seseorang begitu dia datang, dia benar-benar punya nyali. Mereka mungkin orang-orang putus asa yang mereka pekerjakan, kata Wang Tao. Orang normal tidak akan melakukan hal seperti ini, tapi masalahnya sekarang adalah bagaimana menemukan mereka. Sederhana saja, keluarga Liang masih punya 3 miliar bersamaku, jadi aku yang memegang inisiatif. Mencari mereka bukan masalah. Pan Longteng menjentikkan abu rokoknya sambil berkata, aku akan memikirkan cara untuk mengatur pertemuan, kamu urus sisanya. Baiklah, sekarang mereka sudah di Jinyang, kita harus memberi mereka perjalanan yang tak terlupakan. Keesokan harinya ketika Lin Yi membuka matanya, waktu sudah lewat pukul 1 siang. Setelah berpesta sepanjang malam, sungguh menyenangkan bangun pada waktu ini. Saat memeriksa teleponnya, dia menemukan beberapa panggilan tak terjawab. Bukan hanya Ji Qingyan, tapi juga Li Chuhan yang menelepon. Ji Qingyan memang sudah menduga akan menelepon, mereka berdua hampir berbicara di telepon setiap hari tanpa banyak isi yang berarti. Namun jarang bagi Li Chuhan untuk menghubunginya. Jika tidak ada masalah, dia jarang mencarinya. Lin Yi menelepon balik Ji Qingyan, mengobrol sebentar, lalu menutup telepon, sebelum ia mengirim panggilan video WeChat ke Li Chuhan. Setelah beberapa kali berdering, video tersambung.
Lin Yi melihat latar belakang Li Chuan, yang tampaknya adalah kamar kecilnya. Ada apa? Kamu meneleponku, ada masalah? Lin Yi menguap sambil berbicara. Baiklah, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Mengapa kamu ragu-ragu? Pagi ini, paman dan bibiku datang menjengukku. Ah, paman dan bibi yang mana? Lin Yi bingung. Paman dan bibi yang mana? Bukankah kalian sudah memutuskan hubungan dengan kerabat kalian? Bukan saudaraku, tapi orang tuamu. Mereka datang ke rumah sakit untuk mencariku. Bab 2330. Dunianya hanya memilikimu. Apakah orang tuaku mencarimu? Hari ini, ketika saya sedang memeriksa pasien, mereka tiba-tiba datang sekitar pukul 9 pagi, memegang nomor saya. Saya benar-benar tidak siap. Melalui layar ponsel, Lin Yi dapat merasakan kegugupan Li Chuan, tangannya terus-menerus di dadanya. Lalu apa yang mereka katakan? Mereka tidak banyak bicara, hanya saja mereka datang untuk menemui saya dan ingin mengatur pemeriksaan tubuh lengkap untuk saya. Lin Yi tertawa, lanjutkan. Saya sedang memeriksa pasien, dan setelah mengurus semuanya, saya ingin mengambil cuti untuk mencari mereka, tetapi bibi tidak mengizinkannya, dia hanya menunggu di luar. Setelah saya pulang kerja siang, mereka mengajak saya makan di luar. Melihat ekspresi Li Chuan yang tak berdaya, Lin Yi hampir tak dapat menahan tawa. Tidak buruk, kamu bahkan menghemat uang makan siang. Ini bukan soal menabung, kamu tidak ada di sana, bertemu mereka sendirian hampir membuatku takut setengah mati. Apa yang perlu ditakutkan, mereka tidak bisa memakanmu, kata Lin Yi sambil tertawa. Apalagi yang mereka katakan? Mereka sebenarnya tidak banyak bicara, hanya bertanya bagaimana pekerjaan saya dan apakah saya punya aspirasi untuk naik lebih tinggi. Jadi, mereka hanya mengobrol santai. Li Chuan mengangguk lemah, mereka juga menyebutkan hal lain. Apa yang mereka katakan? Mereka bertanya apakah aku ingin punya anak denganmu. Hal ini sangat mengejutkan Lin Yi, mereka bahkan membicarakan hal itu. Aku juga tidak menyangka, bibi akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Li Chuan adalah orang dengan keinginan yang sangat sederhana dalam hidup, dan dia selalu menyadari betul statusnya sendiri. Mengenai topik anak-anak, dia telah membicarakannya dengan Lin Yi sebelumnya. Kalau Lin Yi mau, dia akan memilikinya, kalau tidak, maka mereka tidak akan memilikinya. Lin Yi adalah seluruh dunianya. Lalu apa yang kau katakan? Aku bilang aku akan mendengarkanmu. Jadi begitu. Respons ini sesuai dengan harapan Lin Yi karena memang begitulah Li Chuan. Sungguh mengejutkan jika dia memberikan jawaban yang berbeda. Apa kata ibuku? Li Chuan tiba-tiba tertawa. Dia bilang, jangan cuma mendengarkanmu, tapi ikuti saja pikiranku sendiri, dan kalau aku mau punya anak, dia akan datang dan mengurusku. Lin Yi merasakan gelombang hangat dalam hatinya. Karena mereka sebelumnya telah membicarakan situasi Ji Qingyan dan Liang Ruoxu. Dia tidak menunjukkan keinginan kuat untuk datang dan merawat mereka. Namun dengan Li Chuan, dia membuat pernyataan seperti itu. Hal ini memberi Lin Yi perasaan yang tak terlukiskan dalam hatinya. Ibu benar, kamu tidak perlu berkonsultasi denganku untuk masalah ini, katakan saja jika kamu mau. Ini agak terlalu tiba-tiba, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kalau begitu, jangan terburu-buru. Luangkan waktumu untuk memikirkannya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ada lagi. Selebihnya hanya obrolan santai, dan paman serta bibi juga membelikanku beberapa barang, mereka memberikannya dengan paksa, aku tidak bisa menolak. Kamu bodoh, kan kamu menantu mereka, sudah sepantasnya mereka membelikanmu barang, terima saja dengan lapang dada. Mendengar kata-kata, menantu perempuan, mata Li Chuan tiba-tiba berkaca-kaca. Tapi aku tidak pantas mendapatkannya. Apa maksudmu kau tidak pantas mendapatkannya? Lin Yi menjadi panas, kau lebih pantas mendapatkannya daripada siapapun. Jika kau mengatakan itu lagi, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Saya mengerti, kata Li Chuan. Bibi juga memberiku nomor teleponnya, kami saling mengenal di WeChat, dia bilang kalau nanti aku punya masalah atau merasa tidak senang, aku bisa mengirim pesan padanya. Kalau begitu, lakukan saja apa yang dia katakan, jangan terlalu khawatir, kata Lin Yi. Jika tidak, hubunganmu dengan ibu mertuamu tidak bisa berlanjut. Aku mengerti, kata Li Chuan lembut. Baiklah, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu, aku sedang keluar kota, aku akan datang menemuimu setelah aku selesai. Baiklah, hati-hati di luar. Aku tahu, jangan khawatir. Setelah mengobrol beberapa kata lagi dengan Li Chuan, Lin Yi menutup telepon dan kemudian menelepon Qin Yingyue. Kalian di mana? Aku sedang bersama ayahmu di supermarket, bersiap-siap untuk kembali ke rumah Mili. Apakah kamu pergi ke rumah sakit pagi ini? Aku pergi menemuinya,
anak malang itu sendirian, kau tidak punya waktu untuk menemaninya, tapi aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Terima kasih, Bu, kata Lin Yi tulus. Lin Yi sangat jelas bahwa perusahaannya jauh kurang signifikan daripada penegasan mereka. Kenapa membahasnya? Lebih baik saja padanya mulai sekarang, kata Qin Yingyue. Anak itu agak sensitif dan tertutup, dia memendam semuanya dan tidak berani bicara, kamu harus lebih memperhatikannya, dan soal punya anak, kalau dia mau, kamu tidak bisa menghentikannya. Bagaimana aku bisa menghentikannya? Aku sudah pernah membicarakannya dengannya sebelumnya, tetapi dia selalu bilang dia belum siap, jadi, aku tidak membahasnya lagi. Dia mungkin tidak berani memberitahumu, ketika seorang wanita mencapai usia tertentu, dia menginginkan anak lebih intens daripada pria, kata Qin Yingyue dengan sungguh-sungguh. Lihatlah Qing Yan dan Mili, mereka berdua punya anak tanpa diduga, tapi mereka sangat penyayang, yang menunjukkan bahwa mereka sangat mengharapkannya, kalau saja 3-5 tahun yang lalu, saat mereka masih muda, mereka pasti tidak akan bersikap seperti ini. Yang pasti, saya tidak punya pikiran seperti itu 3-5 tahun lalu, saya bahkan berpikir punya anak adalah beban. Jadi, kamu harus lebih perhatian pada Little Han, kata Qin Yingyue penuh kasih sayang. Dia tidak seperti Qing Yan dan Mili, meskipun aku tidak peduli, mereka punya orang tua yang selalu mendukung mereka, dan bisa memanggilmu kapan saja. Tapi Little Han berbeda. Dia tidak punya orang tua, dunianya hanya berisi kamu. Aku akan menjadi ibunya mulai sekarang. Kita harus lebih memperhatikannya dan bersikap baik padanya. Saya mengerti. Lin Yi merasakan gejolak emosi yang rumit saat Qin Yingyue berbicara. Mungkin Li Chuan adalah orang yang paling ia berutang budi. Saya tidak akan bicara banyak lagi, saya harap kamu sudah tahu, jaga barang-barangmu baik-baik, saya akan berusaha menyelesaikan masalah di Zonghai ini dengan memuaskan semua orang. Lin Yi menutup telepon, melemparkannya ke samping, dan menatap keluar jendela sendirian, butuh waktu lama untuk pulih. Dari nada suara ibunya, sepertinya dia hanya mengunjungi Li Chuan. Dia mungkin belum pergi menemui Wang Ying dan Yan Qi. Apakah dia akan melakukannya nanti, dia tidak bisa mengatakannya. Namun satu hal yang pasti, ibunya tidak akan memperlakukan mereka dengan rasa hormat yang sama seperti yang dia miliki terhadap Li Chuan. Karena di dalam hatinya, Li Chuan adalah orang yang sangat istimewa, dia tidak akan membiarkan Li Chuan menderita sedikit pun keluhan. Lin Yi menarik napas dalam-dalam, kini mengerti betapa memiliki seorang penatua di rumah bagaikan memiliki harta karun. Dengan dia yang mengelola urusan ini, mungkin hasilnya akan lebih baik daripada usahanya sendiri. Mohon dukungan dari Om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.